saja untuk aku. Siap, Mbak. Daya di tanah. Setelah ini, kamu tidak bisa mundur lagi. Jeng. Wah, Wulan! Bantu Mama! Mas Aris, ini adalah perjanjian yang sangat berat. Perjanjian yang mengguncangkan arsy Allah. Jangan sekali-kali kamu langgar perjanjian ini ya Mas Aris. Hai, Mon Lover. Hai semuanya, kangen nggak? You're back, I'm happy. Dari kemarin aku sendiri, sekarang udah ada Kak Gani sudah kembali lagi. Maafkan aku Gigi, aku sedang mengejar mimpi di Thailand, di negeri gajah. Aduh, seru banget nggak di sana, Kak? Seru banget, aku 1,5 bulan ya? Satu setengah bulan aku masih lanjut kelas sih. Kalau bukan karena Montasa, aku nggak akan pulang kayaknya. Ini benar-benar karena Montasa, aku baru nyampe tadi pagi by the way. Oh iya? Jadi aku baru tidur kayak 3 jam. Oh my God. Demi Montasa, demi ketemu sama Gigi. Yeah, I miss you. Yang pasti juga, teman-teman juga pasti semuanya kangen sama Kak Gandhi. Mari kita ngobrol lagi. Mari kita ngobrolin film lagi ya. Aku kangen banget juga ngobrolin film. Yes. Kemarin kita tuh udah ngobrolin soal rekomendasiin Mon Lovers dengan spoiler tipis-tipis beberapa judul baru dan sempat bahas terkait Hari Film Nasional. Oh, oke. Gitu. Ngomongin soal film nasional ya, sekarang tuh banyak banget film-film Indonesia terinspirasi dari thread viral di media sosial. Kalau dulu kan sumber produksi film biasanya murni dari karya sutradara dan penulis naskah atau adaptasi karya-karya sastra yang populer seperti novel, buku. Nah sekarang tuh thread viral. Iya benar banget. Tapi kira-kira ya thread itu tuh diolah dengan memprioritaskan cerita asli atau diubah karena kebutuhan sinematik apa gimana ya Kak? Menurut kamu gimana? Kayaknya tergantung threadnya deh. Tergantung thread, tergantung kebutuhan thread, tergantung akan jadi sinematik apa enggak. Contohnya mungkin kayak... Mungkin ada beberapa yang threadnya itu yang stay true to the thread, tapi ada beberapa tuh yang nggak selesai, kayak Sorop nih. Kemarin kan threadnya belum selesai tuh, unfinished. Jadi kan mereka mencari endingnya mereka sendiri dong. Oh iya, ngerti. Nah anyway, ada nih berdasarkan tulisan karya S. Ita Farida pada tahun 2006, bahwa mengadaptasi cerita dari karya tulis menjadi karya visual harus melalui beberapa proses produksi yang nggak mudah. Salah satunya adalah penyesuaian alur cerita, latar belakang, dan tokoh dalam cerita. Nah tapi nih aspek-aspek tersebut juga berpotensi mengalami perubahan seperti pengurangan atau penambahan karena beberapa alasan seperti film tersebut agar lebih mudah dinikmati dan dipahami oleh penonton dengan cara lebih sederhana, singkat, dan lebih masuk akal. Namun proses ini juga dapat mengubah imajinasi pembaca, kedalaman bahasa, serta kedalaman penggambaran dan penyampaian watak setiap tokoh. Tapi sebenarnya di setiap skrip juga kayak gitu nggak sih Kak? Iya bener banget, apalagi kalau dari novel ke skrip ya, karena kan banyak banget bahasa novel yang nggak bisa divisualkan. Betul, dan kayak ya contohnya deh yang paling gampang Harry Potter, everyone knows Harry Potter. Itu udah paling deket sama novel kan sebenarnya, tapi itu juga dunianya berbeda. Apalagi yang ketiga, karena aku suka banget novel yang ketiga dan itu berbeda banget ceritanya. Yes, benar banget. Tapi nih kalau misalkan kita perhatiin ya, sepertinya fenomena film diangkat dari thread viral ini nih didominasi sama genre horor. Iya benar banget, betul banget. Karena mungkin kalau nggak horor nggak viral kayaknya, nggak viral kayaknya. Padahal sebenarnya thread tuh banyak banget yang menarik loh di X ya. Nah sekarang tuh yang lagi happening banget tuh judulnya Pabrik Gula. Yes, benar Film yang banget. diangkat dari thread viral ini bahkan mencapai 1 juta penonton tercepat pada tahun 2025, yaitu dengan waktu tayang selama kurang dari 4 hari. Terhitung setelah tayang perdana tanggal 31 Maret 2025 kemarin, dan tentunya penonton masih akan bertambah terus dan sekarang kayaknya udah 2 jutaan lebih, atau menuju 3 juta gitu deh kalau nggak salah. Sebelumnya mau mengucapkan selamat dulu buat MD Pictures dan juga buat cast dan kru Pabrik Gula ya. Yeay. Kamu baru ini jadi buruh musiman di sini? 7 tahun yang lalu, kebakaran besar di gudang. Semua yang ada di dalam terpanggang hidup-hidup. Setelah kejadian itu, dibuatlah aturan jam kuning dan jam merah.
kita juga udah pernah ngebahas nih di Montasa episode beberapa waktu lalu. Tapi setelah film ini tayang, banyak yang menyayangkan kalau film Pabrik Gula ini terlalu mirip dengan KKN di Desa Penari. Kalau menurut kamu gimana, Kak? Nah, kalau menurut aku memang thread-nya itu dari awal ceritanya memang mirip. Film horor itu kan template ya ceritanya. Kayak orang datang ke suatu tempat dan melanggar sesuatu dan something bad happens. Film romcom template-nya itu adalah dari benci jadi cinta. Nah, jadi sebenarnya film ini ya memang ya betul bisa dibilang mirip dengan KKN, tapi KKN pun juga mirip dengan film-film lain dan film-film lain juga mirip dengan film-film lain karena memang horor ya begitu gitu loh. It's either the ghost yang kayak menghantui atau it's either the place gitu kan. Jadi ya mungkin memang juga karena yang bikin thread-nya kan juga sama ya. Kayak film kamu kemarin Pernikahan Arwah, kan satu geng suami istri, fotografer datang ke rumah dihantuin. Kan begitu juga sama aja. So the creativity comes from the details berarti kan gitu. Nah, kalau gitu kita bahas satu-satu aja nih kemiripannya apa nih. Iya. Nah, kedua film garapan sutradara Awi Suryadi ini sama-sama diadaptasi dari thread viral dari akun seorang warganet bernama Simple Man. Bedanya, thread di KKN Desa Penari justru terkesan lebih meledak di media sosial daripada penghuni Pabrik Gula. Kemiripan yang kedua, cerita film-film ini juga hampir sama. Sekelompok laki-laki dan perempuan yang harus menghadapi teror demi teror makhluk gaib saat mereka mulai tinggal di tempat baru. Awalnya hanya satu orang yang jadi incaran, namun akhirnya justru dua orang lain yang berakhir jadi korban jiwanya. Ya, mirip-mirip juga sama film-film kita kan. Iya. Lampir, Pernikahan Arwah, ada juga gitu. Nah, KKN Desa Penari berfokus pada serangkaian kejadian ganjil yang dialami sekelompok mahasiswa yang sibuk melaksanakan program KKN mereka di sebuah desa terpencil. Sedangkan Pabrik Gula mengisahkan tentang serangkaian tragedi mengerikan yang dialami sejumlah buruh musiman akibat pelanggaran jam kuning dan jam merah yang ditetapkan pihak perusahaan. Nah, yang ketiga nih ya, namanya film horor, tentu para protagonisnya punya konflik dengan para dedemit sebagai antagonisnya. Tapi kalau misalkan film horor kadang-kadang antagonisnya tuh malah manusianya sendiri nggak sih? Betul banget. Nggak tahu ngancurin apa, kayak waktu itu aku lupa apa, hutan, kereta berdarah. Kereta berdarah kan sebenarnya manusianya yang jahat kan. Nah, Gi, kalau untuk di KKN Desa Penari ya, para mahasiswa harus menghadapi serangkaian teror dari sosok yang disebut Badarauhi yang mencari gadis penari baru untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sosok itu sampai memperdaya Bima dan Ayu. Untungnya masalah itu bisa diatasi berkat bantuan Mbah Buyut. Nah, sedangkan nih di Pabrik Gula, akibat pelanggaran yang dilakukan salah satu rekan mereka, para buruh harus berhadapan dengan dedemit yang menjadi suruhan sosok penguasa paling misterius di area tersebut yang bernama Maharatu. Maharatu. Nah, kemiripan berikutnya itu, akar permasalahannya sama-sama disebabkan hubungan terlarang dalam versi filmnya. Akar permasalahan konflik antara manusia dan dedemit disebabkan oleh satu hal sederhana, yaitu zina. Jeng. Ya, baik di KKN di Desa Penari dan Pabrik Gula, problemnya diawali oleh ulah pasangan yang tidak resmi yang nekat melakukan hubungan di tempat yang paling terlarang dan disakralkan oleh orang lokal setempat. Di KKN di Desa Penari, masalahnya dimulai gara-gara Bima dan Ayu melakukannya di Sendang Angker, tempat kekuasaan Badarauhi. Sedangkan di Pabrik Gula, kemarahan Maharatu disebabkan oleh Hendra dan Naning yang nekat melakukan hal gila itu, bahkan sampai mencuri harta gaib milik penguasa Pabrik Gula tersebut. Nah, kalau yang ini kelewatan. Tapi ini mirip-mirip Aladin juga nggak sih? Datang ke sebuah cave, ngambil sebuah sesuatu, something bad happens. Iya, bener banget. Nah, ternyata formulanya. Formula ini memang template aja. Iya, benar ya. Kemudian, baik film KKN di Desa Penari dan Pabrik Gula, dua-duanya punya versi cut dan uncut yang dirilis pada hari yang sama. Tapi menurut aku ini business decision aja sih. Bikin penasaran. Iya. Bikin penasaran. Cuman jadinya agak mahal karena bikin DCP-nya 2, didistribusi DCP-nya 2. Jadi sebenarnya modal lagi sih untuk MD Pictures ngelakuin itu. Ya sesuai namanya ya, versi cut biasanya memotong adegan yang dirasa terlalu vulgar untuk ditonton oleh penonton yang usianya belum matang. Sedangkan versi uncut menayangkan bagian adegan terlarang itu secara eksplisit. Kalau kamu setujunya yang gimana? Maksudnya satu versi aja uncut, yang maksudnya misal uncut doang atau dua versi? Kalau menurut aku tuh sebenarnya ya versi-versi uncut-nya Indonesia tuh agak lebay. Menurutku. Gimana? Karena sebenarnya nggak terlalu eksplisit, Gi.
Banyak banget film-film Hollywood yang lebih eksplisit, tapi di Indonesia itu seolah-olah dibikin sedramatis mungkin, dihiperbolakan, jadi seolah-olah oh ini tuh eksplisit nih, jadi orang mau membeli tiket, jadi itu trik marketing sih sebenarnya. Oh oke. Tapi kadang-kadang mungkin ada keputusan yang memang oh iya terlalu eksplisit, tergantung filmnya juga kali ya? Itu subjektif semuanya. Nah itu tadi beberapa kemiripan film Pabrik Gula dan KKN di Desa Penari yang sama-sama terinspirasi dari kisah nyata yang viral di media sosial. Kira-kira Mon Lovers nonton versi cut atau uncut-nya nih? Koe akan mengandung anak kembar. Mau dikasih nama siapa? Yang satu cantik dan baik hati dari bangsa manusia. Kumala. Dan yang satunya lagi buruk rupa dan nakal dari bangsa iblis. Sumala, dengan ritual ini, kowe akan terikat dengan tuanku. Tuan siapa? Iblis. Selain KKN Desa Penari dan Pabrik Gula, tentu masih banyak film horor yang diangkat dari thread di X. Satu di antaranya yaitu film Sumala yang disebut berasal dari sebuah daerah di Semarang, Jawa Tengah. Kisah tersebut diangkat menjadi sebuah thread viral oleh akun @bangbets_ yang menceritakan bahwa Sumala adalah sosok iblis, kerap menculik anak-anak yang masih berkeliaran saat maghrib. Nah, karena thread itu viral, Rocky Soraya, produser Hitmaker Studios, lantas mengangkat kisah itu ke layar lebar dan dibintangi oleh Darius Sinathrya, Luna Maya, dan Michaela Rose Hill. Film Sumala dimulai dari dialog salah satu warga yang menghimbau semua orang, terutama anak-anak untuk segera masuk ke rumah saat maghrib tiba. Itu juga aku dari dulu dapet sih dari grandmaku. Itu juga mirip-mirip film kayak Waktu Maghrib nggak sih? Iya bener juga lagi. Iya. Nek wis maghrib, kabeh wis kudu ono nang omah, terutama anak-anak. Nah, jika larangan itu dilanggar, orang tersebut akan menghilang sehingga warga harus turun mencarinya. Nah, kengerian dimulai dari sini, di mana orang yang menghilang akan ditemukan dalam kondisi tewas mengenaskan. Adapun asal mula petaka yang menimpa desa itu sendiri dimulai dari keluarga Pak Sujiman. Sang istri sempat mengunjungi dukun yang katanya mendapat wanti-wanti kalau mereka akan dikaruniai anak kembar yang terdiri dari manusia biasa dan juga iblis. Sujiman dan istri pun telah menyiapkan nama yaitu Kumala untuk yang manusia dan Sumala yang nanti akan jadi sumber konflik dalam film ini. Berbagai masalah muncul seiring pertumbuhan Kumala. Dia mulai terlihat melakukan hal-hal aneh. Dari memakan berbagai hewan dalam kondisi hidup-hidup, gadis kecil itu juga kerap melakukan tindakan kekerasan seperti melukai ayahnya sendiri. Aduh. Kumala akhirnya mulai mendapati kebenaran soal eksistensi saudarinya. Namun yang memberitahu bukan orang tuanya sendiri atau orang lain, melainkan sosok Sumala, saudara kembarnya sendiri. Nah, tentunya wujud Sumala itu mirip Kumala. Hanya saja didominasi dengan bentukan setan seperti berkulit putih pucat, bergigi tajam, dan kepala yang aneh. Namun Kumala kemudian harus merasakan banyak penderitaan, mulai dari disalib di ladang, dicambuki ayahnya sendiri, hingga dipasung secara paksa. Kira-kira akankah Kumala bisa bebas dari cengkraman saudaranya sendiri? Mon Lovers bisa saksikan kisahnya di film Sumala ya. Nah, kamu tahu nggak sih ada fun fact ya? Apa? Sumala adalah film Indonesia tersukses yang rilis di bioskop di Thailand. Really? So far. Tapi memang ceritanya interesting sih menurut Iya, aku. dan juga di Netflix, setahu aku tuh di OTT tuh gede banget kayak angka di berbagai negara ya. Berarti Asia jatuhnya ya? Bukan cuma Asia, bahkan di negara-negara Latin tuh kayak sempat nomor 1, nomor 2 gitu-gitu. Nice. Aku dengar 400.000 orang yang menonton film Sumala di bioskop di Thailand. Keren. Dan kebanyakan tuh bukan orang Indonesia yang nonton. Orang sana? Thailandnya, malah orang Indonesia di Thailand nggak mau nonton film Indonesia. Kebalikan. Oh gitu. Tuh berarti Mon Lovers, ayo kita nonton film Indonesia. Kali ini ada film dari rumah produksi 786 Production yang bekerja sama dengan Maxstream Studios, Mercusuar Films, dan Rumpi Entertainment dengan mengangkat cerita karya Brie Story yang viral di thread X beberapa waktu lalu. Yes, judul filmnya yaitu Rumah Teteh Story of Helena. Diangkat dari kisah nyata yang terjadi di Bandung pada tahun 2007.
mengisahkan cerita Bri yang menempati sebuah rumah kos. Dia di sana tinggal bersama dengan beberapa teman, di antaranya Nando, Kamil, Doni, dan juga Asep. Sejak tinggal di rumah kos tersebut, mereka kerap mendapati pengalaman-pengalaman horor yang misterius. Anehnya, serangkaian kejadian itu datang setelah Bri bersahabat dengan perempuan bernama Helena. Film ini telah tayang di bioskop pada 13 Februari 2025 lalu. Sekarang udah di Maxstream Studios. Yes, betul sekali. Sri gak mau kehilangan Bapak karena kita gak punya uang, Pak. Mau ngelamar kerja ya? Ya, tapi gak jadi. Kenapa nggak jadi? Aku gak punya ijazah, Mbak. Ya, untuk aku. Siap, Mbak. Setelah ini, kamu tidak bisa mundur lagi. Berikutnya ada Sewu Dino yang berhasil menjadi salah satu film Indonesia terlaris tahun 2023. Yang paling laris deh kayaknya tahun itu. Nah, setelah sukses dengan kisah KKN Desa Penari, Simple Man kembali mencoba peruntungan dengan kisah horor lain lewat film Sewu Dino ini. Dan memang reviewnya bagus-bagus banget. Aku suka banget. Yes. Thread Sewu Dino ini dirilis tahun 2019, 2 minggu setelah cerita KKN di Desa Penari terbit. Simple Man juga membuatnya menjadi novel Sewu Dino. MD Pictures kemudian menggandeng sutradara Kimo Stambul untuk menggarap film Sewu Dino dari Thread Simple Man. Sewu Dino dalam bahasa Jawa berarti 1000 hari. Konon, itu adalah jenis santet paling mengerikan yang digunakan untuk menghabisi satu keluarga dengan cara menumbalkan keturunan terakhir dari keluarga yang ditargetkan. Film Sewu Dino ini diawali dengan Sri yang diperankan oleh Mikha Tambayong, seorang wanita desa yang ingin kerja di luar kota untuk biaya pengobatan ayahnya. Kesempatan pun datang ketika keluarga Atmojo menawarkan pekerjaan kepada Sri sebagai asisten rumah tangga alias ART dengan bayaran tinggi. Cuma nih, ada yang selalu dibahas oleh netizen plus 62, yakni perbedaan film Sewu Dino dengan threadnya di X atau Twitter. Salah satunya yaitu cerita awal pertemuan Sri dengan Erna dan Dini. Kita stop dulu di situ. Gini, maksudnya kayak kadang-kadang dari novel, thread, mau dijadiin skrip aja tuh susah, apalagi mau dijadiin film. Jadi kayak nggak tahu ya. Nggak bisa sama persis. Nggak bisa, karena mediumnya beda. Medium Betul. film sama medium media sosial. Betul, dan maksudnya kalau misalnya novel misalnya setebel ini, terus mau dijadiin film 1,5 jam, gimana? Makanya sekarang Harry Potter mau di remake dijadiin satu season series. Yes, makanya maksudnya nggak tahu sih, tadi maksudnya kan netizen 62 pada karena ini nggak sama apa segala macam. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita harus ngeliat dari dua sisi. Cocok nggak gitu nggak sih? Kalau aku sih gitu ya. Anyway, dalam thread Sri digambarkan sosok perempuan yang bijak dan dewasa. Sementara Erna dan Dini lebih ke kanak-kanakan dibandingkan dengan Sri. Erna juga kerap memprovokasi dan memfitnah Mbah Tamin juga Mbah Karsa. Sementara di film garapan Kimo Stambul ini, justru yang terlihat bijak dan dewasa adalah Dini. Diceritakan Dini sebelumnya pernah bekerja sama Mbah Karsa untuk menjaga Della. Sementara Sri terlihat penakut dan kekanak-kanakan. Sementara Erna terlihat gegabah dan egois. Kalau menurutku untuk differentiate karakteristiknya sih, kalau enggak kan mirip nih kalau dua-duanya kekanak-kanakan yang satu aja nggak sih ngapain dua, makanya dibikin beda-beda biar lebih dinamis sih. Betul. Jadinya ya itu juga membentuk konflik apa segala-gala macam yang diperlukan di film supaya penonton juga suka nontonnya gitu kan. Lalu keberadaan Mbah Tamin juga kurang banyak di film katanya, nggak kayak di thread. Perbedaan kemunculan Ingon-Ingon juga gitu katanya. Bahkan nggak ada Banarogo di film Sewu Dino dan hal lainnya yang berbeda. Penasaran? Kalau mau lovers belum nonton, cepet tonton, coba cek threadnya dulu dan baru nonton filmnya gitu. Tapi susah sih ya, gimana ya? Susah, terlalu panjang. Karena imajinasi writer itu lebih luas. Kadang-kadang tuh thread itu tuh nggak ada sisi dramaturginya. Gitu. Itu dramaturgi itu dibutuhkan dalam sebuah skenario film dan juga novel gitu. Nah itu yang nggak ada dalam thread. Ya, Act 1, Act 2, Act 3-nya nggak ada gitu ya. Jeng. 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 Wah, Wulan! Bantu Bapak! Nah berikutnya ada film horor yang diangkat dari thread viral di X karya @0point berjudul Prewangan. Film ini tayang di bioskop pada Oktober 2024. Cerita asli Prewangan menurut Jero berdasarkan pesan yang ia terima dari seseorang yang mengaku bernama Maya.
Cerita itu lalu ditulis ulang di media sosial tahun lalu hingga dibaca jutaan orang. MD Pictures kembali mempercayakan Awi Suryadi untuk menyutradarai Perewangan. Cerita horor film ini berpusat pada keluarga Maya yang mengalami serangkaian teror aneh dan mengerikan. Teror tersebut dimulai setelah ibu Maya jatuh sakit dan sering menumbuk lesung kosong setiap pagi. Ternyata lesung kosong tersebut adalah media persekutuan jin dengan setan untuk usaha keluarga mereka dari praktik pengelarisan usaha warisan ayahnya. Ibu Maya juga memanfaatkan cermin pengilon besar sebagai alat tambahan dalam prakteknya. Selain lesung, seiring dengan memburuknya kondisi kesehatan ibunya, ketakutan yang sebelumnya terpendam mulai muncul ke permukaan. Kisah film ini berlanjut dengan serangkaian ancaman dan ketegangan yang terus-menerus membayangi keluarga Maya. Peristiwa aneh dan menakutkan semakin meningkat, semakin mengungkapkan keterikatan keluarga Maya dengan kekuatan gelap yang tak kasat mata. FYI ya, Mon Lovers, thread at Zero Point lainnya juga, yaitu Kisah Kelam Banyuwangi 1998 yang diangkat menjadi film horor berjudul Pembantaian Dukun Santet yang akan tayang Mei 2025. Yang next kita bakal bahas ya. Kamu sembunyi di sini, jangan bersuara. Kamu mati di sini, Bang. Kamu mati di sini. Bang gak akan biarin kamu mati di sini. Sino. Anyway, MD Pictures juga menayangkan film horor berdasarkan thread Simple Man yang berjudul Sorop yang diadaptasi dari unfinished thread milik Simple Man. Meski Uta Sorop belum usai, MD Pictures dan Upi Avianto tetap mengangkat kisah ini ke layar lebar. Film ini berkisah tentang dua bersaudara, yaitu Hanif dan Isti yang tinggal di sebuah rumah angker. Setiap malam, arwah sang Pak D yang sudah meninggal mengganggu mereka. Beragam kejadian mengerikan membuat Hanif dan Isti bekerja sama mencari tahu apa yang membuat sang Pak D meneror mereka. Udah dulu ya, kita bahas yang serem-serem ya. Aduh, ini serem banget, maksudnya kayak Pak D kan orang yang deket gitu kan ya. Kayak, takut. Mas Aris, ini adalah perjanjian yang sangat berat. Perjanjian yang mengguncangkan arsy Allah. Jangan sekali-kali kamu langgar perjanjian ini ya Mas Aris. Nah sekarang kita bahas film yang diangkat dari cerita viral yang sempat bikin istri-istri se-Indonesia gemes, yaitu Ipar Adalah Maut. Cerita Ipar Adalah Maut merupakan kisah nyata yang terjadi dalam rumah tangga Aris dan Nisa. Cerita ini diangkat melalui storyteller akun Instagram @eliza_siva. MD Pictures dan sutradara Hanung Bramantyo berhasil mengemas dengan apik kisah tersebut lewat film Ipar Adalah Maut yang ditonton lebih dari 4,7 juta orang di bioskop, memasukkannya dalam jajaran film Indonesia terlaris sepanjang masa. Dalam film, ceritanya seputar kehidupan rumah tangga Nisa yang diperankan oleh Michelle Judith dengan Aris yang diperankan oleh Deva Mahendra. Awalnya mereka cukup harmonis, namun mendadak rusak setelah adik Nisa bernama Rani yang diperankan oleh Davina Karamoy tinggal bersama mereka. Selama tinggal serumah dengan kakak kandung dan kakak iparnya, Rani diperlihatkan kerap tampil seksi. Kemolekan tubuh Rani kemudian menarik perhatian Aris yang diam-diam mulai mendekatinya. Keduanya pun terjerembab dalam lubang asmara terlarang. Hubungan gelap itu. Lubang asmara. Black hole. Hubungan gelap itu tercium setelah sikap Aris mulai berubah. Puncaknya, Nisa memeriksa isi HP suaminya dan menemukan bukti perselingkuhan antara Aris dan Rani. Nisa tidak menyangka rumah tangga mereka bisa hancur berantakan gara-gara adik kandungnya sendiri, bahkan hingga menyebabkan ibunya mengalami sakit dan meninggal dunia. Kamu dan pacarmu jangan sampai terjerembab dalam lubang. Terjerembab tuh kayak terjerembab dalam lubang asmara. Tersandung ya? Kakak. Aku salah apa? Ku tak paham cinta. Raya, Papip dan Tante Lydia are getting married. Papip mau Raya datang ke pernikahan Papip sama Tante Lydia if you're okay. Loh, kok kakak nangis? Kenapa sayang? Tadi Papip bilang dia mau nikah sama Tante Lydia. Terus perasaan kakak gimana? Nah, lagi-lagi soal rumah tangga.
Kali ini adalah Layangan Putus. Film bergenre drama ini sutradaranya sama Benny Setiawan. Diangkat dari cerita viral di Facebook berjudul Layangan Putus karya Mommy A.S. Have. Sebelumnya Layangan Putus lebih dulu hadir dalam bentuk serial oleh MD Pictures. Namun karena cerita drama perselingkuhan cukup digandrungi masyarakat, Layangan Putus The Movie akhirnya hadir di bioskop pada 21 Desember 2023 dan sudah ditonton oleh jutaan orang. Saya main di situ juga. Oh iya kan lu main Aku main di situ juga. Oh iya benar-benar. Terima kasih ya. Kamu jadi temennya. Aku jadi temannya Kinan. Oh iya benar. Nah, di film tersebut, alur kisahnya terjadi setelah perceraian Aris yang diperankan Reza Rahadian dan Kinan diperankan Rehanun akibat kehadiran Lydia diperankan Anya Geraldine sebagai orang ketiga alias pelakor. Usai bercerai, Kinan memulai kehidupan baru sebagai seorang ibu tunggal dan kembali aktif sebagai dokter. Ia berusaha membangun kehidupan yang harmonis bersama putrinya bernama Raya. Namun, situasi menjadi rumit ketika Aris datang mengunjungi mereka bersama Lydia. Aku ada di scene ini, nggak nyaman banget rasanya. Nah, Lydia yang sebelumnya hanya kekasih gelap Aris, kini mendesak untuk dinikahi. Di sisi lain, Aris ternyata masih memendam perasaan terhadap mantan istrinya. Aris bahkan mencoba mendekati Kinan lagi, mencoba menyalakan kembali api masa lalu mereka. Pertemuan ini sampai ke telinga Lydia dan memicu konfrontasi dengan Kinan. Di tengah gejolak emosinya, Lydia merasa dikhianati. Ia tak menyadari keinginan tulus Kinan untuk melepaskan diri dari cengkraman mantan suami dan selingkuhannya itu. Nah, dari film-film tadi nih, menurut kamu kenapa cerita bergenre horor dan perselingkuhan tuh paling banyak diminati masyarakat Indonesia? Karena paling menyulut emosi. Kalau maksudnya nggak tahu ya, kalau film perselingkuhan kan bisa maki-maki gitu kan. Kayaknya orang Indonesia butuh outlet emosi deh. Iya, jadi sebenarnya kenapa film-film itu populer? Karena orang-orang yang nonton film di bioskop itu mereka mencari sebuah wahana. Wahana takut, wahana marah, wahana nangis, dan wahana ketawa. Yes. Nah, makanya film-film yang menghadirkan 4 itu yang paling sukses. Aku sebenarnya kalau dari aku sendiri point of view-nya, aku ada masa-masanya di mana aku mau wahana, ada masa-masanya di mana aku pengen nonton kayak Past Lives. Benar. Gitu yang kayak sama. Datar jebret nangis di akhir. Tapi gitu. karena kita kan orang kreatif. Iya. Kita suka. Dan kita explore. Benar. Tapi kalau emak gue, mana mau nonton Past Lives, ini film apaan kan? Iya, kayak apa ya ceritanya orang ketemu gitu. Iya gitu doang. Iya. Nah, menurutmu gimana perkembangan film Indonesia dengan banyaknya cerita yang diangkat dari kisah viral? Menurut aku sebenarnya kalau misalnya ceritanya bisa dikemas dengan sangat rapi, bukan dengan sangat rapi ya, maksudnya dengan baik dan bisa disajikan, why not gitu. Kalau menurut aku nggak penting source material dari mana. Yes. Kayak Ipara Dalam Maut, film yang bagus banget menurutku. Jadi banyak banget film-film Indonesia tuh yang diangkat dari thread viral, dari konten-konten yang viral. Kayak ini yang mau keluar lah Tarzan, ya kalau misalkan diadaptasi dengan bagus ya kenapa enggak? Iya, aku pun juga kayak gitu. Karena kan kembali lagi akhirnya kita harus membedakan antara si tulisan dan juga si film jadinya kayak gimana. Karena tulisan oke, kita ngasih kredit ke si yang bikin thread, mungkin ceritanya bagus dan lain-lain gitu. Tapi kembali lagi kita juga harus memberikan kredit kepada teman-teman yang sudah mengemas itu menjadi film yang baik gitu. By the way Gi, udah gak kerasa nih, kita udah 30 menit ngomongin film-film. Emang kita kalau ngobrolin film gak bisa berhenti, Kak. Aku gak kebayang kalau kamu sendiri. Kak, please don't do that again. Selain film-film tadi, Montase juga punya informasi lain yang tidak kalah menarik. Namun sebelum itu, Gigi sama Gandhi beserta kru Montase mau pamit dulu. Jangan lupa terus saksikan Montase di All Play Entertainment IndiHome TV by Telkomsel. See ya! See you next time.